Terus pelajaran selanjutnya, kalau ini lebih mudah dipahami. Mata tak melihat bulu mata. Jadi ini zaman Raja Chu Xuanwang dari negeri Chu. Dia ingin mencaplok wilayah negara tetangganya karena dilihatnya negara tetangga itu sedang kacau. Terus penasihat politiknya bilang, keinginan yang mulia tidak sepenuhnya benar. Ya benar, negeri Yue sekarang sedang kacau balau, namun negeri Chu kita juga tidak bagus. Kecerdasan seseorang itu seperti bola mata. Ia mungkin memiliki pemikiran mendalam dan jauh ke depan, namun kadang tidak memikirkan ancaman yang dekat. Seperti mata yang memandang jelas benda jauh, tapi bulu mata sendiri tidak terlihat. Kamu tidak bisa kan melihat bulu matamu, kamu mau sampai melek-melek ya raiso. Padahal dia sangat dekat. Tapi bulu mata temanmu yang agak jauh masih terlihat. Jadi ini raja ini mau menyerang negeri sebelah. Wah, ini mumpung negeri sebelah kacau ini. Diserang aja. Loh, sebentar. Negeri sebelah kacau ya, wong kita lihat. Tapi apa negeri kita ini tidak kacau? Kalau negeri kita ini kacau kan bunuh diri kita, podo-podo kacau nih. Kenapa kok tidak melihat diri kita juga lemah? Karena orang itu memang punya kecenderungan bulu matanya sendiri tidak terlihat. Mencari kesalahan orang lain itu enak, gampang. Tapi introspeksi muhasabah, menemukan kesalahan sendiri itu susah. Manusia punya kecenderungan mencari justifikasi terhadap salah yang dia lakukan. Kamu yang muda-muda begitu salah, yo maklum lah Pak, anak muda masih. Yang kecil, waktu kamu kecil dulu punya alasan gitu juga, masih kecil Pak, masih belum mengerti apa-apa. Nanti begitu tua, wah, wong tua kayak lupute. Orang tua memang kadang-kadang seling salah sudah tua. Lalu tidak salah terus kapan? Waktu muda alasan, sudah tua alasan, masih kecil alasan. Susah melihat bulu mata sendiri. Orang ngertinya selalu salahnya orang lain. Menunjuk dirinya sendiri susah, karena memang bulu mata tak terlihat. Yang terlihat itu butuh jarak yang agak jauh, bulu mata kan nempel di sini. Jadi kesalahan yang nempel dalam diri kita itu biasanya sangat samar, tidak terlihat. Rata-rata kita, saya tidak tahu, di antara teman-teman yang hadir malam ini, kelihatannya rata-rata mungkin 90% lebih merasa kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya. Mungkin hampir semua merasa aku ini orang baik loh, mungkin begitu. Padahal kalau ditimbang ya Bu, saya tidak jamin juga. Karena ya kok salahmu ya oke. Oke. Kemarin ada mahasiswa itu, Pak, saya itu jujur, sholat saya masih bolong-bolong. Oh iya. Alhamdulillah kamu sudah sadar. Yang lain ada yang sholatnya tidak bolong-bolong, memang tidak pernah sholat. Iya. Jadi bulu mata sendiri tidak terlihat. Selalu sisi salahnya orang lain yang kamu lihat. Kalau ada orang soleh, kamu soleh hanya tampilannya, tidak mesti batinnya jelek. Batinnya mesti, kan kamu terus lihatnya gitu. Kalau ada orang jahat, oh itu orang memang jahat, kok rusak kok. Kok kamu tidak nyari batinnya? Kenapa kamu nyari salahnya dia? Jadi bulu mata tak terlihat. Oke, kalau ini tentang pendidikan. Ini buat kalian. Ini ada filosof namanya Zhengzi, muridnya Confucius. Jadi satu ketika Zhengzi ini melihat anaknya nangis, minta ikut ibunya ke pasar. Terus sama ibunya dibujuk, "Udah tidak usah ikut ya, nanti tak beliin kesukaanmu." Ya karena kasusnya di Tiongkok ya, kesukaannya babi panggang. Ganti aja nanti jadi ayam panggang. Nah, pulang dari pasar, Zhengzi langsung
sudah siap mau nyembelih babi lagi. Istrinya terus bilang, lo ngapain Pak kok tidak mau nyembelih babi? Tadi saya cuma bohong kok, biar dia tidak mau ikut ke pasar, kok malah nyembelih beneran, rugi kita dong. Katanya Zhengxi, tidak bisa. Terhadap anak-anak kita tidak boleh bohong. Anak kecil itu tidak ngerti apa-apa, yang mereka tahu hanya melihat dan meniru. Jika kita bohong pada mereka, berarti kita mengajarkan bohong pada mereka. Mereka akan meniru kebohongan yang sama. Sekalipun saat ibu sekalipun sesaat ibu berhasil membujuk anak, tapi setelah tahu dibohongi nanti, mereka tidak akan percaya lagi pada kata-kata ibu dan akan lebih sulit untuk dididik. Jadi kelemahannya dua bohong pada anak itu. Yang pertama, kemungkinan besar akan ditiru. Atau seandainya tidak ditiru, mungkin dia pinter, dia tahu bahwa ibunya bohong. Setelah ini akan sulit mendidik dia. Kenapa? Karena dia tahu ibunya tukang bohong. Jadi hati-hati, jangan mentang-mentang anak kecil, alah, cah cilik tidak ngerti apa-apa, dihapusi wae. Dibohongi saja, enggak. Secara mental bahayanya double. Kalau dia mungkin IQ-nya tidak terlalu tinggi, bisanya cuma manut saja, dia akan manut untuk bohong. Karena ibunya bohong, mungkin menurut dia berarti bohong itu boleh. Tapi begitu dia pintar ngerti kalau ibunya bohong, setelah ini dia akan susah diberitahu. Karena dia ngerti ibunya pembohong. Ya sebenarnya pada semua orang juga begitu. Tidak cuma sama anak kecil. Orang dibohongi, bahkan yang besar pun begitu dibohongi, kalau dia pintar, dia tidak akan percaya lagi sama yang membohongi. Tapi kalau dia tidak pintar, dia anggapnya kebohongan itu baik, dia akan mengulang kebohongan itu. Jadi hati-hati. Diingat-ingat ceritanya Zhengxi menyembelih babi. Jadi meskipun kita sedang ngajari anak kecil yang akalnya belum lengkap, jalannya juga harus jalan yang baik. Tidak pakai bohong. Ayo tidur. Kalau tidak tidur nanti dimakan. Kan kita sering gitu. Oh no, apa lewat gitu. Lalu kita bohong. Minta dibeliin ini. Wah itu tidak dijual kan. Ya kan? Kita kan biasa begitu, itu tidak dijual loh. Loh itu kalau anak tidak pinter, dianggapnya tidak dijual beneran. Jadi besok dia niru ibunya, kalau mau tidak bu, nggak usah dibeliin apa-apa, wong semuanya tidak dijual. Tapi kalau dia anak pinter, besok tidak percaya lagi sama ibunya, karena ibunya tukang bohong. Hati-hati ya kamu yang sama adik-adikmu, besok sama anakmu, tidak usah bohong, tidak apa-apa, bilang aja itu dijual sih, cuma duitku kurang, kan itu lebih jujur. Ibu tidak bawa uang, tapi tidak bawa uang beneran loh ya, kurang beneran loh ya, tidak bohong. Kalau bohong ya nanti dia lama-lama dia tahu. Atau bawa uang si ibu, tapi itu tidak penting, masih banyak hal lain yang lebih penting untuk dibeli. Masih butuh beli beras, masih kalau beli mainan terus tidak bisa beli beras, nanti tidak makan gimana? Sama anak kecil jujur juga tidak apa-apa kok. Nanti nangis, ya ben nangis. Memang anak kecil nangis. Lebih lucu kalau yang besar yang nangis. Oke. Itu ya untuk pendidikan anak-anak. Jadi hati-hati. Karena anak kecil itu masih sensitif. Kalau kalian sih cuek aja digituin. Tapi kalau yang kecil dia masuk. Melihat apapun, diberi apapun masuk. Kenapa anak kecil sekarang kok aneh-aneh? Postingannya kadang kayak postingannya orang dewasa, lalu karena itu yang dia serap dari lingkungannya, yang dia tiru dari sekelilingnya. Jangan salahkan mereka. Kita yang mewarnai dia sehingga jadi begitu.